Kalau dari sepak bola sendiri, dari hasil evaluasi daripada tim Kemenpora, kemarin kalau tidak salah PSSI mengusulkan putrinya perunggu kalau tidak salah. Lalu di putranya kemarin kalau tidak salah perak targetnya gitu. Jadi seperti itu yang disampaikan kepada kami. Kalau kita mengirim 120 dengan 10M, ranking berapa ya Pak? Saya juga. Jadi targetnya ranking 3, makanya kita push. Saya juga sudah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk pelepasan kontingen. Nanti kita tunggu tanggal berapa dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu yang terhormat Pak Wakil Menteri, Pak Taufik Hidayat. Terima kasih Pak. Dan juga didampingi oleh Ketua KONI yang hadir Pak. Terima kasih. Lalu dari Sekjen NOC dan tentu Chief the Missions dan tentu seluruh jajaran dari KOI, KONI dan para sahabat media yang hadir hari ini. SEA Games di Thailand yang ke-33 yang kita akan laksanakan tahun ini akan menjadi dasar kami di Kemenpora sebagai bahan evaluasi, di mana kita akan mendorong roadmap untuk menuju Olimpiade 2028. Artinya evaluasi yang kita lakukan untuk SEA Games tahun ini juga akan menjadi sasaran antara untuk Asian Games dan SEA Games ke depannya. Nah tentu saya berharap kita benar-benar serius dalam memperjuangkan martabat bangsa. Saya meminta seluruh cabur yang berpartisipasi itu memberikan kontribusi medali. Karena kembali ini bahan evaluasi. Memang ada dinamika kemarin dari hasil paparan dari banyak teman-teman cabur, itu emasnya di atas 120, alhamdulillah. Tapi hasil evaluasi kami itu baru di 80-an. Artinya kalau kita 80-an itu ya sama target seperti sebelum-sebelumnya, yaitu ranking 3. Ya, kalau tuan rumah biasanya memang ranking 1 terus. Nah, tapi ini ranking 3 dan kalau kita lihat dengan kami berjibaku di Kemenpora, kami serius mendukung acara-acara atau event-event multi-event. Ya, kita sisir anggaran kemarin yang awalnya pendanaan itu kurang lebih 10 miliar. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa confidence naik lagi yang tadinya 10, 50, 60. Ya, saya juga terima kasih buat teman-teman Kemenpora yang mengikuti pemikiran dan tentu misi yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden. Sehingga anggaran ini kita sekarang tembus di 66 miliar. Artinya kita bisa mengirimkan ya permintaan dari cabur-cabur daripada jumlah yang diinginkan, yaitu 996 atlet. Ini sesuai permintaan cabur loh. Nah, jadi kenapa saya bilang saya minta ada keseriusan semua cabur membawa medali. Dan kami serius ajang ini sebagai evaluasi. Jadi jangan nanti di kemudian hari kalau ada cabur-cabur yang tidak sesuai dengan target-targetnya, kita ada sistem promosi degradasi. Ya, promosi degradasi artinya kalau cabur-cabur tidak tepat sasaran, ya silahkan nanti masuk ke mandiri. Nah, ini juga sejalan dengan fokus 17 cabang olahraga strategis yang sudah diarahkan Bapak Presiden. Ya, jadi nanti juga ada promosi degradasi di DBON. Jadi kita akan revisi juga sedikit. Nah, supaya ya kembali kita sama-sama serius membangun olahraga kita.
Nah, di sini juga saya berharap ya tentu dengan kita mengikuti 48 cabang dari 51, ya kembali kita bisa sesuai dengan target. Saya juga sudah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk pelepasan kontingen, nanti kita tunggu tanggal berapa dari beliau. Dan tentu jumlah atlet yang kita kirimkan juga ini masih ranking 4 dari total keikutsertakan di SEA Games, karena ternyata Thailand sebagai tuan rumah ya pasti terbesar, itu info yang saya dapatkan, mungkin semoga benar 100%, itu hampir 1.800 atlet. Lalu Filipina itu hampir 1.200 atlet. Dan kita itu 1.100, Malaysia 1.100 atlet. Jadi kita ranking 4. Nah, tetapi kembali jangan dilihat jumlah atletnya, seperti yang saya selalu pesankan, semua atlet yang dikirim adalah bukan atlet coba-coba, dan saya tidak memandang bulu umur. Ya, kalau nanti adalah oh ini atlet muda, saya rasa banyak sekarang atlet-atlet muda juga berprestasi ya dibandingkan seniornya. Yang seniornya juga harus tetap ngotot, yang muda membalap. Nah, itulah saya pesan juga kepada seluruh cabur, tidak ada yang namanya atlet titipan, pelatih titipan, tidak ada. Karena memang kita fokusnya benar-benar sekarang target oriented dengan pendanaan seefisien mungkin. Nah, jadi saya berharap dukungan dari KONI, dari KOI, dari seluruh cabur, dan tentu beban berat dari kita semua, termasuk Chief the Mission dan saya, kita sama-sama untuk melaksanakan tugas yang diemban oleh negara atas instruksi Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26 miliar itu untuk seluruh atlet. Tapi ini sebagai tadi fondasi bahan evaluasi untuk pengiriman ke depan. Dan juga tolak ukur daripada medali dan lain-lain. Jadi seperti itu hari ini. Yang tadinya awalnya kan cuma 10 buat 120 atlet kurang lebih. Gitu. Berarti ini nanti bahan evaluasi mungkin nextnya kalau yang targetnya ternyata meleset nggak dibiayai oleh Kemenpora gitu Pak ya? Terima kasih. Selanjutnya dari total evaluasi itu kurang lebih saya rasa KOI, KONI, Kemenpora itu mirip 80 lah. Bisa sampai 85 kita lihat. Kalau di bawah 80 itu 70-an kita pernah bicara waktu itu. Tapi kalau 70-an ranking 4 langsung. Ya, kalau kita dulu di Kambodia itu kan 87 emas, di mana kita tahu ada mungkin 46 atau 41 emas yang tidak dipertandingkan di SEA Games Thailand ke-33 saat ini. Jadi kita kehilangan hampir 41 emas. Nah, dari situ kita gali lagi ya ketemu angkanya ada yang 78, ada yang 82, ada yang 85, ya kita range saja di 80-an kemarin, ya kita ada sepakatan gitu. Dan kalau dari cabur sendiri angkanya itu hampir 120 lebih, mungkin 129 kalau tidak salah. Alhamdulillah kalau 129 gitu. Tapi kan kita mesti tadi benar-benar menginjak bumi, hasil evaluasinya pun yang memang kalau bisa di 90%-an kita bisa sesuai dengan targetnya gitu. Nah, jadi cabur-cabur yang 17 cabur unggulan ya nanti kan keputusannya belum, kita sedang mengajukan. Tapi kalau dari sini ya kita lihat angkat besi itu salah satunya yang bisa di atas ya paling tidak 4 emas di sini. Lalu juga panahan ini bisa 4 juga, ini salah satu cabur unggulan yang memang kita akan dorong untuk ke Olimpiade ke depan. Lalu bulu tangkis di sini ada 2 emas targetnya. Ya. Lalu ada akuatik, ini ada 3 emas. Judo 1 emas. Taekwondo 1 emas.
sepeda, saya nanti lihat breakdownnya nih sepeda mana karena di Olimpiade ada nomornya berbeda. Lalu atletik di sini ada 4 emas dan lain-lainnya ya. Jadi di 17 cabur mestinya ada emasnya di sini. Kalau dari sepak bola sendiri dari hasil evaluasi daripada tim Kemenpora, kemarin kalau tidak salah PSSI mengusulkan putrinya perunggu kalau tidak salah. Ya Pak Surono ya. Lalu di putranya kemarin kalau tidak salah perak targetnya gitu. Jadi seperti itu yang disampaikan kepada kami dari hasil evaluasi gitu. Ini bagus ya karena ingin targetnya ranking 3. Karena targetnya ranking 3. Kalau kita mengirim 120 dengan 10M, ranking berapa ya Pak? Saya juga. Jadi targetnya ranking 3 makanya kita push. Apalagi kalau kita lihat dari angka-angka yang tentu dilaporkan tadi. Negara-negara lain itu ya seperti Malaysia, Filipina, Thailand itu semua di atas 1000. Gitu. Jadi kalau kita juga misalnya tidak serius nyisir anggaran, mungkin dari 10 dapat 30 ya kita kirim 300-an. Ranking berapa itu Pak saya nggak tahu. Ya ini kenapa kita push ya mati-matian Kemenpora sisir anggaran sampai 66M. Ya karena kita ingin ranking 3, itu aja alasannya ya. Karena kita serius mau masuk ke angka-angka itu. Itu pun emasnya di 80-an. Karena tadi diingatkan lagi ada 41 nomor yang hilang yang kita dulu dapat di Kamboja. Itu. Siapa? Masih. Ya, terima kasih Pak Erik. Terakhir ya. Selamat siang Bapak-bapak semua. Daripada tolak ukur ini yang menarik. Karena kalau kita lihat masing-masing cabur itu punya metode sistem pembinaan yang berbeda. Kalau kita lihat di mungkin ini Pak Wamen saya lebih pakar dari saya, di bulu tangkis itu kan sistemnya sirkuit. Seperti juga di tenis yang sekarang Janice Chen sedang alami. Lalu kalau di angkat besi mungkin beda lagi, itu lebih banyak pemusatan di Indonesia, lalu nanti tanding di luar negeri. Karena memang kita salah satu yang baik dan positif di ini. Tapi kalau akuatik kemarin dari hasil meeting saya dengan Presiden Renang Dunia, Presiden Hussein, sistem pembinaannya berbeda lagi karena banyak negara yang jauh lebih advance dari kita seperti Australia, Inggris dan juga seperti Amerika yang punya NCAA. Mungkin ini Exco Wisnuwardana menjadi salah satu bagian pengiriman atlet jangka panjang saat itu. Nah jadi kompleksitas inilah kenapa kami kemarin tanda tangan dengan BPKP ya untuk pendampingan dan insya Allah Senin akan tanda tangan dengan kejaksaan untuk menghitung tolak ukur yang tepat. Karena jangan sampai begini, kalau kita tidak punya sama persepsinya, ya nanti kan kita tidak mau dianggap pemborosan. Nah sama juga itu yang saya bilang, kenapa sistem evaluasi daripada cabang olahraga ya tadi mesti ada sistem promosi degradasi, mesti ada target ya, medali dan lain-lain. Karena tadi tolak ukurnya pun berbeda antara uang yang dikeluarkan dengan tadi jumlah prestasi. Ya, mungkin ada satu atlet yang biayanya bisa di atas 1 miliar, tapi ada yang mungkin 200 juta cukup. Nah ini kan nggak boleh disamaratakan. Nanti kasihan cabornya. Ya, saya harus melindungi KONI, KOI, Chief Demission dan para cabur untuk tadi kita mendorong dengan pendanaan maksimal ya, dengan hasil maksimal, tapi juga jangan sampai temuan dianggap tentu memeramkan mata dengan penyalahgunaan pendanaan. Nah, ini yang saya jaga. Saya Kemenpora ingin jaga itu. Jadi mohon dimengerti kenapa saya juga melakukan proses-proses kerjasama dengan BPKP ataupun dengan kejaksaan itu. Itu yang saya sampaikan.
Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.